Siapa yang hari ini masih merasakan kasih dan anugerah Tuhan, boleh lambaikan tangan dan katakan kiri kanannya kita ada karena Tuhan. Katakan kiri kanan, colek kiri kanannya kita ada hari ini karena Tuhan. Selamat pagi semuanya. Senang bisa melayani di Lasem. Biasanya saya bersama dengan suami saya dan saya harus sendiri hari ini ya. Tema selama bulan Februari ini di CLCC akan bicara tentang Start from home, grace and truth at home. Ada kasih dan anugerah yang Tuhan mau, yang kita dapat dari Tuhan itu dirasakan di dalam rumah dulu. Minggu lalu kita bicara tentang forgiveness. Susah gak sih Bapak Ibu untuk kita mengampuni? Susah, apalagi ngelihat pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Aduh susah banget ya, sangat susah. Sampai hari ini pun saya belajar untuk mengampuni suami saya. Sampai hari ini, lihat wajahnya, face-nya kan baik ya. Nggak tahu aja di dalam rumah seperti apa. Tetapi hari ini kita belajar minggu lalu soal bicara tentang pengampunan. Itu harus menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kenapa itu menjadi gaya hidup buat kehidupan kita? Karena kita ada hari ini juga diampuni oleh Tuhan. Selagi kita masih berdosa, Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Dan mengampuni adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Kalau dia berubah saya mau mengampuni. Kalau dia baik saya mau mengampuni. Bukan sebuah karena perasaan, tapi ada keputusan yang harus kita ambil untuk kita mengampuni. Karena pengampunan itu perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Memang saat kita mengampuni kita gak bisa melupakan apa yang terjadi dahulu orang-orang yang melukai kita. Tetapi saat kita melepaskan pengampunan itu akan membebaskan diri kita, akan memberi kekuatan buat kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi terikat oleh namanya tidak ada pengampunan dalam kehidupan kita. Gak hanya itu saja. Saat kita mengampuni orang-orang di sekitar kita, kita sedang melepaskan kasih karunia kepada orang-orang sekitar kita. Karena kita ada hari ini juga karena kasih Tuhan. Dan prosesnya seumur hidup, gak ada batasnya. Karena apa? Tujuannya kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan pagi ini kita akan bicara tentang, saya belum ini ya, oke. Kita akan bicara tentang hidup di dalam kasih. Saya mau Bapak Ibu kita baca sama-sama yuk di ayatnya di Filipi 2 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan seperti seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saat Paulus menulis ayat ini, dia sedang di dalam penjara. Kebayang dia saat dalam penjara, kehidupannya gimana, hati dia seperti apa. Dan saat itu jemaat Filipi ada jemaat yang sedang bertumbuh. Saat jemaat sedang bertumbuh pasti ada tekanan baik dari dalam maupun internal, pasti ada konflik di dalam internalnya, ya ada pasti perpecahan ada, perbedaan pendapat ada dan ego pun pasti ada. Makanya Paulus menulis ini, hai hendaklah kamu tidak mencari kepentinganmu sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hendaklah seorang rendah hati, seorang menganggap yang lebih rendah, lebih tinggi dibanding yang lainnya. Di dalam keluarga kita pun pasti menghadapi namanya tantangan dari dalam luar kita. Masalahnya kita seringkali melayani di luar, orang-orang menghargai kita, menghormati kita karena kita baik di luar kita. Tapi apakah pertama kali keluarga kita boleh mengalami kasih Tuhan tidak dalam kehidupan kita? Kenyataannya banyak orang membangun di luar tapi di dalam rumahnya tidak. Itu yang kami alami. Kami berusaha baik di luar, di rumah. Tetapi kenyataannya di dalam rumah kami tidak ada kasih. Enggak ada pengampunan. Tidak ada saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena kami mementingkan ego kami masing-masing. Padahal seharusnya pertama kali yang merasakan kasih dalam kehidupan kita adalah keluarga kita. Pasangan kita, anak-anak kita, dan orang tua kita.
Sumber utama konflik bukan situasi atau masalah dari luar, tetapi dari dalam diri kita karena kita mempertahankan ego masing-masing. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan kita terima dari orang lain dari luar, tapi yang kita bisa kendalikan ada di dalam hati kita. Mau nggak kita menerima hal yang nggak suka dari orang lain, hal yang nggak enak buat kehidupan kita terima, kita yang putuskan mau kita terus kita diam dalam hati atau enggak. Berapa hari yang lalu saat saya mempersiapkan ini sebenarnya Tuhan juga sedang mempersiapkan hati saya. 2 hari yang lalu kami ke Jakarta, saya bersama suami saya karena menjemput anak saya. Kami pagi hari saat kami ke check out, saya ketinggalan tumbler di hotel. Aduh ya, saya udah saya memang gak ngomong kepada suami saya. Jadi baru ketahui pas sampai di mobil suami saya bilang, mana tumblernya? Kok tumblernya tadi saya simpen di kasur, di deket tas koko. Mana saya tahu kamu gak ngomong. Itu bikin bete saya loh, pagi hari. Aduh Tuhan, itu sempat saya diem sama suami saya. Dan dengan cueknya suami saya tuh cari makan. Akhirnya kita saya telepon ke pihak hotel, dia bilang pokoknya gak bisa datang lebih cepat gitu kan. Ya akhirnya saya akan balik lagi karena saya akan cari makan. Dengan santainya suami saya cari makan, enak cari makan. Gue yang cari pusing, kesel banget gitu. Kok suami gue gak bisa memperhatikan gue, kok suami gue seakan-akan menyalahkan saya gitu kan. Pengen marah gitu kan. Tapi saat saya dalam kondisi itu diem itu Tuhan yang ngomong gitu, kamu gak bisa mengendalikan apa yang di luar kamu. Tapi yang bisa mengendalikan kamu mau menang, kamu mau sukacita atau diri kamu. Orang lain bisa mengecewakan kamu, tapi keputusannya ada di dalam diri kamu. Mau nggak kamu tetap di dalam kecewa, marah, dan atau damai sejahtera itu mengalir buat kehidupan kita. Itulah ayat yang Tuhan ingatkan buat saya, ya udahlah. Dulu saya bisa panjang ribut, Pak bete-bete sama suami saya. Tapi asal gak etis banget ya gue mau khotbah hari ini, hari Minggu gue gak ada pemberesan sama laki gue gitu kan. Tapi saya akhirnya menetralkan hati, saya belajar untuk merendahkan hati, oke Tuhan saya mau belajar. Karena saya tahu saya tidak bisa mengendalikan apa yang di luar saya, tapi saya bisa mengendalikan apa yang di dalam diri saya. Colek kiri kanannya, kita tidak bisa maksa orang lain loh. Oke, ya kenapa sih hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Di Filipi 2 ayat 3 sampai 5 itu menggambarkan karena dosa manusia jatuh dalam dosa dan membuat manusia itu menjadi egosentris. Kalau kita baca ayat tadi di Filipi 2 ayat 3 sampai 5, mencari kepentingan sendiri saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Saling menyalahkan. Ya, karena dosa manusia menjadi ego, menjadi sombong. Menjadi gak peduli kepada orang lain, gak ada kasih. Yang akhirnya menghancurkan kasih, menghancurkan hubungan. Karena ego, karena setiap kita mempertahankan masing-masing. Kita punya ego dan saya punya haknya loh untuk marah. Oke, kita boleh marah. Tapi sampai kapan kita bisa mengendalikan kemarahan kita? Jangan sampai ego ada dalam kehidupan kita yang akhirnya kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Yang akhirnya kita tidak bisa melihat ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti punya ego. Permasalahannya apakah kehidupan kita dikendalikan oleh ego atau kita mengendalikan ego. Saat kita mempertahankan ego kita, sebenarnya kita sedang mengisi idol-idolnya kita. Ini khotbah di bulan Januari. Ada idol dalam kehidupan kita. Ada berhala, sesuatu yang menjadi prioritas kita yang melebihi Tuhan. Secara singkat saya akan gini, ada penyebab kenapa kita mengasih makan idol-idolnya kita. Yang pertama idol kita tuh power. Kenapa bisa terjadi berhala kita tuh kekuatan, kekuasaan. Karena dulu kita pernah mengalami tidak diterima oleh orang lain. Kita merasa tidak berharga, kita dibanding-bandingkan, kita dinomor duakan, selalu dikritik dan selalu disalahkan. Yang akhirnya kita berpikir, saya akan sukses. Kalau saya akan punya kuasa kalau saya akan sukses. Saya bernilai berharga kalau saya sukses. Yang akhirnya tidak pernah mau mengakui kesalahan. Pengennya menang sendiri dan merendahkan orang. Yang kedua comfort, karena tidak dikasihi.
Karena kehilangan kasih dari orang tua atau orang tua yang meninggalkan kita, orang tua yang bercerai, yang seharusnya kita dapat kasih dari orang tua kita, kita tidak mendapatkannya. Sehingga kita merasa tidak dikasihi, kita dikhianati, bahkan kita mengalami kekerasan verbal dan fisik. Dan akhirnya kita punya pola pikir gini, saya akan bahagia kalau saya nyaman, aman, minim penderitaan. Yang akhirnya membuat kita takut menderita. Nggak mau repot dan menghindar, marah kalau kita dikasih tahu, marah kalau kenyamanannya terganggu. Yang ketiga, kontrol kendali. Penyebabnya adalah kita merasa tidak berguna, nggak pernah didengar, nggak pernah dipercaya, nggak pernah dianggap, selalu diabaikan dan selalu berpikir kita hanya dimanfaatkan saja tenaga kita. Kita nggak pernah dihargai. Yang akhirnya gini, saya akan aman kalau saya pegang kendali dan semua berjalan dengan sesuai rencana saya, dan saat tidak terjadi dan tidak sesuai dengan rencana saya akan menjadi marah. Membuat kita khawatir, mudah cemas, overthinking, sulit percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Yang terakhir adalah approve. Tiga-tiganya ada di sini. Merasa tidak dihargai, tidak diterima, tidak dikasihi. Yang akhirnya punya pikir gini, saya bahagia kalau saya diterima. Saya bahagia kalau saya dihargai. Saya bahagia kalau saya diakui. Butuh validasi dari orang lain. Padahal Tuhan sudah kasih validasi buat kehidupan kita, berharga di matanya Tuhan. Kita mulia di hadapannya Tuhan, itu udah cukup buat kehidupan kita. Jangan lagi kita minta validasi dari orang lain yang gak sempurna, karena kita pun bukan orang yang sempurna. Akhirnya manifestasinya kita menjadi orang yang menyenangkan banyak orang, susah menolak, takut berkata jujur demi menjaga image. Kenapa ini semua bisa terjadi? Saya akan bahas sebentar sebenarnya kenapa kita harus hidup di dalam kasih. Penyebab idol dalam kehidupan kita adalah pola asuh. Bagaimana kita dididik, dibesarkan oleh orang tua kita. Hari ini saya tidak menyalahkan orang tua kita. Saya tidak menyalahkan papa mama kita. Karena mereka pun mengalami hal yang sama. Mungkin mereka juga mengalami hal yang berat buat kehidupan mereka. Mereka tidak tahu mendidik kita seperti apa. Akhirnya pola asuh yang kita terima dari orang tua, yang orang tua kita terima dari kakek neneknya. Masalahnya juga pengalaman masa lalu kita. Pengalaman-pengalaman pahit yang dalam kehidupan kita membuat kita punya idol-idol dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan pengen kita mengkalibrasi kehidupan kita. Kalibrasi itu setiap hari mengintrospeksi, menyadari, kita mulai menilai diri kita, memeriksa diri kehidupan kita, mengevaluasi kita. Apakah masih ada luka, trauma dari pola asuh, luka dan trauma dan pengalaman-pengalaman yang dalam kehidupan kita yang gak enak. Apakah ada berhala dalam kehidupan kita, atau apakah kita masih dikendalikan oleh kehidupan ego kita. Dan Tuhan rindu sebenarnya ini. Tuhan rindu yang pertama kita mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kita baca ayatnya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pengenalan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan membawa kita pada pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita sadar kita berharga di matanya Tuhan, kita mulia di hadapannya Tuhan. Sehingga kita bisa dapat menerima diri kita apa adanya, kita limpah dengan kasih kita dengan kasih Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan mau bangun kita mengenal dan mengalami Tuhan, bukan apa kata orang. Tapi pengalaman kita bersama dengan Tuhan membuat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mempunyai hati yang baru yang mau dibentuk oleh Tuhan. Bukan apa kata orang. Tapi kita mengalami sendiri bagaimana kasih Tuhan melimpah buat kehidupan kita. Kita menyadari bahwa Tuhan punya tujuan lewat kehidupan kita. Memang kita mengalami hal yang gak mudah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita punya respon hati yang benar, itu akan menjadi kita mengerti, sadar kalau Tuhan berdaulat atas kehidupan kita.
Dan mau nggak mau kita harus melekat kepada pokok anggur. Kita harus melekat kepada Tuhan Sang Sumber. Dikatakan di Yohanes 15. Saat kita melekat bukan hanya segera menempel tapi kita tahu, mengenal. Dan kita berakar kuat kepada pokok anggur. Ada buah-buah yang dihasilkan lewat kehidupan kita. Nggak hanya itu, setelah kita mengalami dan mengenal Tuhan, Tuhan mau kita berubah. Kita baca yuk sama-sama Filipi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bicara tentang yang ku kehendaki itu kita punya kerinduan. Kita punya kemauan. Mengenal Tuhan bukan hanya teori apa kata orang tapi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Mengalami kuasa kebangkitannya, bicara kita menang atas dosa, beres dari setiap luka dan trauma yang kita alami dan hidup dengan kekuatan Roh Kudus. Itu kuasa kebangkitannya. Persekutuan di dalam penderitaannya bicara gini, setiap kita mengalami proses, setiap kita mengalami situasi yang gak mudah, tapi apakah kita masih taat dan percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Karena selama Tuhan Yesus di muka bumi pun dia mengalami penderitaan. Menjadi serupa dengan Kristus bicara gini, ada pertumbuhan di dalam karakter kita. Karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Dan masalahnya perubahannya bukan dari luar. Tapi perubahannya mulai dari dalam diri kita. Bukan apa kata orang, bukan karena situasi, tapi benar-benar pengalaman pribadi kita dengan Tuhan membuat cara pandang kita, cara pikir dan cara hati kita berubah. Perubahannya dari dalam. Karena dari dalam hati kita itu sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Perkataan dan tindakan kita akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya dan ada apa dengan kehidupan kita. Apalagi di saat-saat ada emosi, dan di dalam tekanan, di dalam situasi yang gak enak, akan kelihatan siapa diri kita sebenarnya. Kemarin Pastor Andi bilang kalau kita mau kongsian dengan orang, lihat dalam situasi marahnya dia seperti apa. Itu akan kelihatan. Orang akan kelihatan jeleknya itu atau baiknya itu di dalam tekanan. Pasangan kita pun sama, di dalam tekanan, lagi happy-happy bisa gak akan kelihatan dia jeleknya seperti apa. Tapi di dalam tekanan, di dalam keadaan yang gak nyaman, itu akan kelihatan. Bagaimana pasangan kita, bagaimana kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari ini. Respon yang benar dengan hidup di dalam kasih. Saya bagi 5 secara cepat. Ada kasih bicara tentang kerendahan hati, ada aktif, saling, intim, dan harmonis. Kita mau secara cepat bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati bicara tentang gini. Menyadari bahwa kehidupan kita tuh banyak lemahnya. Colek kiri kanannya, saya banyak lemah loh. Colek Bapak Ibu pada pasangan, saya banyak lemahnya. Sadar kalau banyak belum beres dalam kehidupan kita. Kerendahan hati bicara hati yang lembut yang mau dibentuk oleh Tuhan. Belajar mengakui kesalahan, bapak-bapak, seringkali bapak-bapak sulit mengakui kesalahan dan sulit minta maaf. Benar ibu-ibu? Dosi, semangat banget ibu-ibu. Beneran loh bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Suami saya itu paling susah untuk minta maaf. Kelihatan kan? Mau gue nangis seperti apapun, hatinya itu kalau tuh gak Tuhan tegur dan gak Tuhan lembutkan, gak akan seperti hari ini. Sulit sekali untuk dia minta maaf dan sulit sekali untuk mengakui kesalahannya. Benar Joel? Saya pastikan kepada anak saya dulu, benar gak? Ya memang itulah manusia, kadang sulit untuk mengakui kesalahan dan sulit untuk minta maaf. Tapi Tuhan mau kalau kita baca dari Filipi tadi ayat 2-3. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Yang kedua, bicara tentang kasih, bicara tentang aktif. 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Bicara kata aktif itu bicara gini. Ada inisiatif,
Di ayat 3 dan 4 kalau kita baca tadi di Filipi 2, kata hendaklah itu bicara kita merupakan kata aktif. Yuk kehidupan kita jangan nato. Apa nato? Yes, no action talk only, hanya ngomong doang, kelakuannya enggak. Tapi bicara aktif, ada kasih yang bergerak dengan tindakan nyata. Ada inisiatifnya dari kita. Saya akan berubah kalau dia berubah, saya akan berubah kalau pasangan saya berubah. Tapi enggak, inisiatifnya dimulai dari kita mau berubah, mau belajar, dinyatakan lewat tindakan dan pikiran. Kita mau memperbaiki hati kita, pikiran kita, tindakan kita. Sehingga ada integritas dalam kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa tindakan kita. Itu yang Tuhan mau. Aksi, aktif. Yang ketiga, saling. Baca yuk 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bicara sabar, bicara tentang long suffering. Ada pengorbanan yang harus kita berikan. Murah hati itu gak pelit ya. Bisa kita peduli kepada orang lain, gak cemburu dengan keberhasilan orang lain. Gak memegahkan diri, gak merasa diri kita benar, kita jago, kita paling oke. Yang melakukan tidak sopan bagaimana perkataan dan tindakan kita, apalagi buat orang-orang di rumah kita. Tidak mencari keuntungan sendiri, banyak orang-orang membangun hubungan karena modis untuk mencapai kepentingan sendiri. Tapi Tuhan mau kita belajar kata saling ini. Saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, saling menerima, saling melayani, saling membangun, saling menasehati dan saling mendoakan. Dan sejujurnya susah untuk melakukan kata saling ini. Makanya kita perlu keintiman dengan Tuhan untuk kita bisa mempraktekkan kata saling ini. Keintiman dengan Tuhan, kita bisa tahu hatinya Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, kita punya cara pandang Tuhan, cara pikirnya Tuhan, punya seperasaan dengan Tuhan. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saat kita punya keintiman dengan Tuhan, kita menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita punya cara pandang, cara hati, perasaan Yesus yang akhirnya kita belajar ikut teladannya Yesus. Keintiman dengan Tuhan membawa kita punya keintiman dengan keluarga kita yang mulai membangun komunikasi dua arah yang kita belajar mendengarkan. Yang terakhir bicara tentang harmonis. Yang akhirnya ini tujuannya. Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada kesehatian, ada kesepakatan, ada kerukunan yang akhirnya satu tujuan. Setiap kita pasti punya perbedaan karakter, perbedaan pola asuh, perbedaan pengalaman kehidupan kita. Tapi di dalam keluarga lah kita belajar mensinergikan perbedaan-perbedaan yang ada untuk sepakat sehati kepada satu sebuah tujuan. Karena Tuhan menciptakan kita punya tujuan. Menjadi alatnya Tuhan, menggenapi rencana Tuhan lewat kehidupan kita. Lewat kehidupan kita, kita mulai mempraktekkan kasih dan kebenaran buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita belajar teladannya kepada Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus telah memberikan teladan buat kita. Mengosongkan diri, dia taat, dia bisa aja mempertahankan hak. Tapi Yesus taat kepada Bapa di surga, dia mengorbankan dirinya. Dan kasih itu bukan perasaan. Kasih itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih itu tuh karena kita mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Dan Tuhan mau kasih itu menjadi gaya hidup kita orang percaya. Ini yang Tuhan mau.
Kasih bukan bentuk perasaan tapi perintah, sebuah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kita lebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kasih itu menjadi gaya hidup orang percaya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena itulah engkau dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Seharusnya keluarga kita adalah tempat kita pertama kali mempraktekkan kasih. Bukan di luar. Untuk apa kita mempraktekkan kasih di luar, tapi keluarga kita tidak pernah mengalami kasih yang pertama kali dalam kehidupan kita. Mulailah dari dalam rumah kita mempraktekkan kasih. Yang akhirnya kita impartasikan, alirkan kepada kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Dan saya percaya setiap orang yang telah mengalami kasih Tuhan, punya kerinduan seperti hatinya Tuhan mengalirkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Karena saat kita tahu siapa sumber kita, itu Tuhan yang mengalirkan kasih, yang tidak pernah berhenti mengalirkan kasih buat kehidupan kita. Tuhan pun mau kita mengalirkan kasih itu seperti air sungai yang tidak pernah berhenti. Mengalirkan kasih itu kepada orang-orang sekitar. Mengalirkan air itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Menyegarkan lewat kasih kita, menyegarkan orang-orang yang sedang di dalam bawah tekanan, terutama buat keluarga kita. Kasih Tuhanlah yang memampukan kita hidup di dalam kasih dan kebenaran untuk mengalirkan kasih Tuhan bagi orang-orang sekitar kita. Rumah adalah tempat kita pertama kali mempraktekkan kasih dan kebenaran. Rumah adalah tempat kita pertama kali mempraktekkan kasih dan kebenaran. Jangan sampai di luar rumah kita dianggap limpah dengan kasih. Tapi di dalam rumah sendiri keluarga kita tidak bisa merasakan itu semua. Semuanya mulai di dalam rumah. Apa yang kita dapat dari dalam rumah kita alirkan kepada luar rumah. Sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa merasakan kasih lewat kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hari ini saya tidak tahu apa yang dialami Bapak dan Ibu. Hari ini mungkin Bapak dan Ibu engkau sudah jauh dari kasih Tuhan. Engkau punya kepahitan, kau punya kemarahan, kau banyak idol-idol dalam kehidupanmu. Hari ini datang kepada Tuhan dan minta Tuhan mengintrospeksi diri kita. Tuhan yang menyadarkan kita, Tuhan yang menegur kehidupan kita tuh kita punya hati lembut. Ada apa yang belum beres dalam kehidupan kita? Ada ego apa yang kita masih pertahankan? Dan hari ini datang kepada pribadi Tuhan Sang Sumber. Dia yang limpah dengan kasih akan mengalirkan kasih itu buat kehidupan kita.